warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini saya kedatangan tamu, salah satu mitra saya, Pak Parsono dari Kota Jambi. Beliau berkunjung ingin belajar secara langsung bagaimana cara pencampuran biang eco farming untuk lahan sawit beliau. Beliau didampingi sponsornya langsung, Pak Ade Rijal, untuk mempelajari yang terbaik. Oke, kita praktekkan langsung. Ini satu tub, kita masukin ke 1 liter air kelapa. Ini air kelapa, karena sawit di awal itu wajib 6 tub untuk 1 hektar kalau mau hasil maksimal. Jadi 1 tub untuk 1 liter air kelapa. Baik, kita campurkan. Bisa dibantu Pak Adit. Nah, di sini kita harus tahu di dalam eco farming ini terbungkus plastik. Jadi cukup dihancurkan di dalam kemasan plastiknya ya. Usahakan jangan sampai tersentuh oleh tangan. Karena ditakutkan di tangan kita mengandung kuman. Dihancurin. Setelah hancur, kita masukin langsung tanpa tersentuh ya. Baiklah, ini sudah kita jadikan biang 6 tub menjadi 6 liter biang eco farming. Nah, kalau untuk prosedur 6 liter ini setelah 15 menit kita bisa gunakan. Hanya saja saran saya diamkan atau endapkan selama 3 malam baru diaplikasikan pada kebun Anda, khususnya kami kebun sawit, karena semakin lama diendapkan biangnya semakin bagus. Pupuk eco farming ini adalah pupuk yang multifungsi. Kenapa saya bilang multifungsi? Karena kandungan yang ada di eco farming ini itu ada 13 unsur hara yang dibutuhkan oleh tanah. 3 unsur hara makro, 3 unsur hara sekunder, dan 7 unsur hara mikro. Nah, di mana ke-13 unsur hara tersebut itu adalah unsur yang dibutuhkan oleh tanah. Nah, eco farming ini berfungsi untuk memperbaiki struktur tanah yang ada, meningkatkan hasil produksi, meringankan biaya pupuk petani. Lah, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan sedikit tips dari saya bagaimana cara pencampuran biang yang baik. Dan biang ini insya Allah 3 hari ke depan akan kita lakukan pengaplikasian untuk lahan sawit di wilayah Jambi. Oke, itu saja dari saya. Tanah subur, petani makmur. Berkah nolibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini saya lagi berada di lahan sawit Pak Parsono untuk testimoni di awal menggunakan pupuk organik eco farming. Bisa dilihatin Mas pupuknya. Ini kita yang sudah kita buat kemarin 6 tub untuk lahan 1 hektar. Berhubung punya Pak Parsono dalam 1 hektar itu lebih kurang 100 pohon. 100 pohon berarti kita harus pakai untuk 20 liter itu sekitar 600 ml biang. Kita sudah siapkan gelasnya yang ada ukuran secara langsung. Baiklah, kita akan coba ya. Ini murni menggunakan eco farming tanpa campuran pupuk lain. Aktif ya Pak, itu tandanya pupuk kita aktif. Kalau enggak kayak gitu enggak aktif berarti. Tadi sudah dipakai. Nanti tambah lagi. Kurangnya berapa nih?
Berarti kurang 150. Oke. Nanti di bebek ya. Masukkan ya Pak, masukkan. Ambil itu dulu Pak, pinggang mumpung belum dicampur. Nanti masukkan aja Pak, nanti kita dari ntar. Nah ya. Sempat pecah semua ya. Untuk biang eco farming kita sudah campurkan ke dalam air sejumlah 20 liter dengan campuran 600 cc. Ingat ini 600 cc kenapa lebih banyak? Itu hanya start di awal agar kinerja lebih maksimal. Oke. Nah, saya sudah punya ukuran berhubung lahan sawit ini 1 hektar ada 100 batang. Saya sudah kalkulasikan untuk 10 tangki lebih kurang 200 liter. Itu dibagi 100 pohon, lebih kurang 1 pohon itu mengkonsumsi 2 liter biang eco farming yang sudah dicampurkan ke air. Nah, di sini saya buat sistemnya sistem biopori. Sistem biopori kita buat lubang ada 4. Bisa dilihat Pak Ede. 4 sekeliling, 1, 2, 3, 4. Jadi setiap lubang ini kita bisa siramkan eco farming yang sudah kita campurkan. Lebih kurang per lubangnya sekitar setengah liter, karena per pohon dia harus mengkonsumsi 2 liter air. Oke, cara menyiramkannya simple kok. Nah, ini ukuran setengah liter, wadahnya sudah disiapin, tinggal siramin. Kalau ada kering, nah, bisa untuk lebih baik bisa di awal masukinnya daun-daun kering yang ada di kebun ini. Jam pemupukan itu sangat direkomendasikan dari jam 7 pagi sampai jam 10. Kalau tidak selesai jam 10 pagi, saya sarankan ulangi di hari esok melakukan pemupukannya. Biasanya untuk lahan sawit ini karena memang kurang diurus, itu sekitar 2 hektar lebih kurang 400 kilo Pak ya, 400 kilo. Nah, jadi makanya kita gunakan eco farming. Kita lihat ke depannya untuk peningkatan di lahan ini kenaikannya berapa banyak. Oke, itu saja testimoni dari saya untuk cara pengaplikasian pupuk organik eco farming pada lahan sawit. Terima kasih. Lahan subur, Petani makmur. Go berkah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go berkah. no riba.